Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu pertama ini dan kita akan mengambil perjamuan kudus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Allah kami, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, dan Roh Kudus yang ada di dalam kami untuk menuntun kami hari ini. Urapi kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami supaya kami dapat berkenan untuk makan dan minum perjamuan kudus hari ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Mei ini. Terima kasih Bapa untuk semuanya, dan biarlah firman ini menjatuhkan berkat kepada kami. Daripada Engkau saja kami mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah jemaat dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hotel Grand Suri, Gadson, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulut bibir hamba-Mu Engkau pakai, berkati semua yang mendengar firman ini. Roh Kudus yang bekerja, memberi pengertian hikmat, marifat, akal budi, dan pengertian firman Tuhan, dan kekuatan untuk dapat melaksanakannya di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat pagi, salam damai sejahtera senantiasa untuk saudara-saudara semua yang masih ada di rumah, yang hari-hari ini stay home, apalagi hari ini telah dikenakan PSBB. Ya, supaya kita benar-benar dapat mentaati apa yang pemerintah berikan peraturan kepada kita. Hari ini minggu pertama di bulan Mei, tanggal 5 Mei tahun 2020. Kita akan mengadakan ibadah online bersama dengan GBI, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hotel Grand Suri, saudara. Atau kita namakan dengan GBI Gadson. Gadson itu adalah wilayahnya Allah. Sehingga pada waktu kita ada dalam wilayah Allah, maka pada waktu kita dipagari oleh Allah, diperisai oleh Allah, maka kita akan terhindar dari segala macam serangan-serangan daripada dunia ini, daripada kuasa kegelapan, daripada kuasa iblis, saudara. Dan kita pun akan mempelajari bagaimana supaya kita ada di dalam God Zone, ada dalam wilayah Tuhan. Karena saya ingin membagikan seri dari Kerajaan Surga ini, dan ini adalah seri yang kedua, di mana kita akan melihat kenapa Kerajaan Surga ini harus dibawa ke muka bumi lagi, agar nilai-nilainya diamalkan oleh makhluk ciptaan Tuhan hari-hari ini. Saudara, siapkan juga perjamuan kudus untuk hari ini. Kita akan mengadakan perjamuan kudus untuk hari ini, sehingga kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan dikuduskan kembali, kita akan mengingat kembali perkorban Tuhan Yesus di atas kayu salib pada saat itu untuk menebus dosa kita, dan bahkan datang ke dalam dunia ini untuk membawa Injil kerajaan. Saudara, hari ini kita akan masukin seri kedua, dan saya akan terus membagikan seri kerajaan Allah ini. Dan saudara, tolong diingat, saya akan mengulang-ulang terus nilai kerajaan Allah, supaya saudara dapat mengingat-ingatnya, dapat merenungkannya, dan setelah saudara merenungkannya, saudara bisa melakukannya, supaya saudara tidak lupa pada waktu saudara akan melakukan, atau pada waktu saudara akan menyeleweng dari nilai kerajaan Allah, maka Roh Kudus akan mengingatkan saudara akan semua firman Tuhan yang telah dikeluarkan kepada saudara, ditujukan kepada saudara dan saya. Saya pun belajar, saya pun minta diingatkan oleh Tuhan hari-hari ini, supaya saya pun diingatkan oleh Roh Kudus untuk terus saya melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup saya. Baik saudara, mari kita lihat kenapa Tuhan Yesus membawa kembali kerajaan Allah, kerajaan surga ke bumi ini, saudara. Pada mulanya, pada suatu saat, pada suatu ketika, Allah itu ingin memperluas kerajaannya. Maka dibuatlah bumi di Taman Eden ini. Kalau saudara membaca Kejadian 1 dan Kejadian 2, bagaimana Allah pada hari pertama dia menciptakan gelap dan terang, memisahkannya, dan diberikanlah hari ke-1. Dan seterusnya yang menciptakan
cakrawala, memisahkan darat dan laut, dan memberikan cakrawala sehingga ada langit dan ada daratan, ada lautan. Setelah itu menciptakan bulan dan bintang, penerang-penerangan untuk muka bumi ini. Setelah itu dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya, dan menciptakan Adam dengan hembusan nafasnya, sehingga Adam diberikan rupa dan ciptaan segambar dengan Allah. Jadi Allah ingin sekali mempunyai ciptaan yang segambar dengan dia, yang serupa dengan dia. Dan kalau segambar dan serupa dengan dia, maka tempatnya pun harus serupa dan segambar dengan dia. Amin. Kalau tempatnya serupa dan segambar dengan dia, sudah pasti, karena Bapa rumahnya, Allah kita rumahnya di surga, sehingga Taman Eden itu menjadi perluasan kerajaan surga. Saudara mengerti? Taman Eden adalah perluasan kerajaan surga. Saya ingin memberikan pengertian kepada saudara, supaya jangan salah mengerti. Jadi kerajaan surga itu sudah ada di bumi ini pada saat Adam belum jatuh ke dalam dosa. Coba saudara bayangkan dalam Kejadian 2 ayat 19 dan 20. Lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara, saya ingin membawakan dalam seri ini ada 4 hal yang ingin saya bawakan kepada saudara mengenai kerajaan surga. Yang pertama, saya ingin membawakan hal yang pertama, yaitu nilai kerajaan surga yang kita amalkan, yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam hidup kita, itu akan mematahkan, akan mengatasi nilai kerajaan dunia dan mematahkan siasat daripada kuasa kegelapan iblis. Yang pertama, saudara perhatikan, dia akan mematahkan. Pada waktu Adam pertama kali diciptakan sebelum jatuh dalam dosa, dia bisa memberikan nama seluruh binatang, tumbuh-tumbuhan, dan nama daerah-daerah. Semua dia bisa berikan, karena dia diberi kuasa dari kerajaan Allah, dari kerajaan surga. Dia diberi kuasa itu oleh penciptanya, yaitu Allah Bapa kita. Dan dia diberikan tempat juga sama seperti surga. Sehingga pada saat itu Allah dapat mengunjungi Adam. Allah dapat berbincang-bincang dengan Adam. Allah dapat berjalan-jalan di Taman Eden dengan Adam. Melihat semua ciptaannya diberi nama oleh Adam satu persatu. Jadi kalau saudara sekarang mengetahui bahwa ada binatang yang namanya singa, itu berasal dari Adam. Ada yang namanya kucing daripada Adam. Ada yang namanya anjing daripada Adam. Yang namanya ayam daripada Adam. Itu semua daripada Adam. Diberi nama oleh Adam saat itu. Saudara bayangkan, saudara. Adam bisa mengerjakan seperti itu. Karena Adam diberi kuasa untuk menguasai Taman Eden atau bumi ini. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, ayat 20. Kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, dia tidak menjumpai. Pada waktu itu dia minta kepada penciptanya, berikan makhluk yang sepadan dengan dia. Maka diciptakanlah Hawa pada waktu dia tidur, diambil dari tulang rusuknya Adam. Sehingga Adam ada yang menemani Hawa. Saudara, tapi sayang saudara, pada waktu Adam didampingi oleh Hawa, pada waktu si iblis melaksanakan siasatnya kepada ciptaan Allah yang diberikan free will, diberikan kebebasan untuk memilih. Seperti saudara dan saya sampai saat ini diberi kebebasan untuk memilih. Walau Allah yang memilih saudara dan saya, ada firman-Nya berkata, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau
Tetapi pada waktu Allah memilih saudara dan saya, tetap kita diberi kebebasan apakah akan menerima pilihan Allah atau tidak. Walaupun Roh Kudus ada di dalam kita, mendorong kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita senantiasa diberi kebebasan memilih oleh Allah. Begitu pula Adam. Pada waktu Adam diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan diberikan firman Allah kepada Adam, jangan makan pohon yang di tengah-tengah itu, karena pohon itu akan mencelikan kamu mengetahui yang buruk dan yang baik. Dan pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Bukan memakan buahnya dia jadi mati, karena buahnya ada racun atau apa. Dan jangan mempermasalahkan buahnya, buah apel, buah jeruk, buah durian, atau buah apa. Tetapi yang dipermasalahkan adalah Adam melanggar firman Tuhan. Saudara, pada waktu saudara dan saya melanggar firman Tuhan, maka dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa upah dosa itu adalah maut. Pada waktu kita melanggar firman Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa. Pada waktu Adam melanggar firman Tuhan, jangan makan buah ini, dia jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Saudara, mati upah dosa. Wah saudara, tragis benar. Demikian saudara. Jadi sayang sekali, pada waktu Adam ada di dalam bumi ini, hanya ada nilai-nilai kerajaan surga. Tidak ada nilai duniawi. Tidak ada nilai duniawi. Semuanya ditutupi oleh kerajaan surga. Karena Taman Eden adalah perluasan daripada kerajaan surga. Demikian pula kuasa si iblis tidak bisa berkuasa pada saat itu. Pada saat Adam belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi sayang, pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, maka ada tiga sistem atau ada tiga kuasa di dalam bumi ini. Yang pertama yaitu sistem dunia, sehingga manusia harus mengolah tanah untuk dapat mendapatkan makanan mereka. Dan yang kedua, sistem iblis. Iblis akan terus dengan siasat-siasatnya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dan yang ketiga, puji nama Tuhan, pada waktu perjanjian baru, pada waktu Tuhan datang ke bumi ini, Tuhan membawa Injil kerajaan. Selain dia membawa Injil keselamatan. Saudara, saya tidak akan bosan-bosan terus mengingatkan kepada saudara, ada Injil keselamatan. Saudara harus menerima Injil keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara akan dibenarkan. Tetapi kebenaran yang saudara terima pada waktu saudara menerima Injil keselamatan, saudara harus amalkan terus dengan nilai-nilai kerajaan surga, di mana salah satunya adalah kebenaran. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di mana Injil kerajaan ini kita bisa buktikan pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya selama 3,5 tahun. Yesus mengajarkan pada waktu dia doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10. Dia berkata seperti ini dan mengajarkan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia membawa Injil kerajaan ke dalam bumi ini. Tetapi Injil kerajaan yang diberikan kepada Adam dipatahkan oleh Adam dan masuk ke dalam dosa. Sehingga di bumi ini ada 3 sistem atau ada 3 nilai, yaitu sistem dunia atau nilai dunia. Yang kedua, siasat iblis atau sistem iblis. Dan yang ketiga, sistem kerajaan Allah. Nah, kalau kita mau mengalahkan sistem dunia dan sistem iblis,
yang terus-menerus akan menyiasati manusia dan jatuh ke dalam dosa. Kita harus mengamalkan sistem kerajaan Allah di muka bumi ini. Mana buktinya, Pak, bahwa sistem kerajaan Allah dibawa oleh Yesus? Saudara lihat, pada waktu Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun, dia selalu senantiasa berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya kerajaan surga? Kerajaan Allah sudah dekat. Bukan kerajaan Allah adalah kerajaan akhir zaman, pada waktu akhir zaman, atau pada waktu zaman terakhir, pada waktu hari kiamat, atau pada waktu kedatangan dia kali kedua. No, yang dia katakan kerajaan surga sudah dekat, yaitu apa? Dalam firman-Nya Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam bait Allah yang kudus, di dalam pikiran, kehendak, kemauan roh saudara. Ada sistem kerajaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Buktinya mana? Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, dalam Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13, Yesus mematahkan sistem dunia. Sistem dunia ditawarkan oleh iblis. Hai Yesus yang telah begitu kelaparan karena Yesus tidak makan 40 hari 40 malam. Iblis berkata, jadikanlah batu itu roti. Dan Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sistem dunia dia patahkan dengan sistem kerajaan. Karena sistem kerajaan adalah harus melaksanakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan sabda Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dipatahkannya oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis memberikan dunia ini semua, sistem dunia ini dengan segala kemewahannya kepada Tuhan Yesus. Asal kata si iblis, sembahlah aku. Dan Tuhan Yesus mematahkan sekali lagi. Ada tertulis, aku tidak akan menyembah selain Allah, pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia di bumi ini. Itu yang harus kita sembah. Saudara, dipatahkan oleh sistem kerajaan surga, oleh firman Tuhan, oleh kebenaran yang Yesus bawa ke dalam muka bumi ini. Itu yang pertama. Saudara mau mengamalkannya dalam hidup saudara. Dalam seri pertama, saya sudah secara detail membahas mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang harus saudara amalkan di dalam hidup saudara. Saya bukan ingin mengulang, tetapi saya ingin mengupas satu persatu. Yang kedua, kerajaan Allah dibawa ke muka bumi ini untuk menguasai bumi kembali. Dalam Kejadian 1 ayat 27-28 kita akan melihat bagaimana Allah memberikan kuasa kepada Adam sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara bayangkan, dia diberi kuasa sedemikian rupa sehingga dia dapat menguasai seluruh bumi. Dia dapat menguasai segala binatang, burung, dan yang lain-lain. Diberi kuasa kepada Adam. Tapi saudara lihat, tragis. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tragis saudara. Kasihan sekali. Makanya hari-hari ini saya berkata, di dalam perenungan kita waktu stay home, kita harus introspeksi diri, bertobat. Apa yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita, berubah. Setelah COVID-19 ini berlalu, mari kita berubah saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Karena pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, tragis seperti ini. Saudara lihat, Kejadian 3 ayat 16 sampai dengan 19. Firman-Nya kepada perempuan itu. Lihat, setelah perempuan itu jatuh ke dalam dosa, susah payah
waktu menanggung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Bayangkan, dengan susah payah engkau akan melahirkan anakmu. Jadi ada kutuk kepada wanita pada waktu dia melahirkan. Makanya saudara, pada waktu istri saudara melahirkan, katakan, aku patahkan kutuk Hawa di dalam hidupnya dia, supaya istri aku ini pada waktu melahirkan, walaupun sakit, dapat mengatasinya, karena bersama dengan kerajaan surga ada di dalam hidupnya. Saudara, bayangkan, yang kedua, lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, melanggar firman Tuhan, jatuh ke dalam dosa, maka jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tuhan sudah bilang, jangan makan daripadanya. Karena jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara, kita akan bekerja memakai sistem dunia, akan beringsut dengan debu tanah. Dengan susah payah kita bekerja. Saudara bayangkan seorang petani, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ada di sawah, kena terik matahari. Kita sekarang dijemur 15 menit, 10, 20 menit aja, aduh panas. Saudara bayangkan, itu kutuk, tanah terkutuk karena dosa engkau. Saudara mau masuk lagi ke dalam dosa. Saya berdoa supaya kita jangan ada lagi setelah COVID-19 ini ada di dalam dosa. Dan saudara akan memakan semak duri, rumput duri yang dihasilkan olehmu. Walaupun engkau bekerja dengan susah payah, maka engkau akan merasakan kepahitan pada waktu engkau mendapatkan rezekimu. Tetapi kalau kita berbalik memakai sistem kerajaan Allah, maka selalu saya berkata, Tuhan, biarlah engkau memberkati aku. Engkau memberikan dari tangan engkau berikan kepada tanganku. Kalau engkau tidak memberikan dari tanganmu kepada tanganku, jangan sekali-kali engkau berikan kepadaku, Tuhan. Saudara mau itu? Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, mari kita patahkan sistem dunia ini dengan sistem kerajaan. Amalkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Coba saudara bayangkan, kalau saudara berdamai dengan semua orang, pada waktu saudara bekerja, pada waktu saudara berusaha, pada waktu saudara berniaga, wah, saudara akan tenang. Saudara mendapatkan rezeki akan tenang. Saudara akan mendapatkan rezeki akan dengan mudah. Karena engkau mengamalkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa. Dapat sedikit, dapat banyak. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan untuk semua yang engkau berikan kepada kami dan engkau sediakan kepada kami. Coba kita lihat saudara. Lihat. Ya, untuk hal yang ketiga. Bukan soal makanan dan minuman. Saya bacakan kembali. Roma 14 ayat 17. Yang ketiga. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau dalam seri ke-1, saya mengulas firman ini dari soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitanya. Tetapi pada seri kedua ini, saya akan mengulas bukanlah soal makanan dan minuman. Coba saudara bayangkan, sebelum Anda jatuh ke dalam dosa, nilai kerajaan surga pada waktu itu yang menguasai Adam, menguasai Taman Eden, apa yang terjadi? Kejadian 1 ayat 29. Saudara perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Firman ini berkata bahwa
Tuhan yang menyediakan makanan bagi saudara dan saya. Mau? Itu sistem kerajaan. Dan bukan sistem dunia. Kalau sistem dunia seperti ini, kita balik lagi ke Lukas 4 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis padanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Si iblis berkata, suruh menjadikan batu menjadi roti. Jawab Yesus padanya, ada tertulis, manusia bukan manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, harus diusahakan pada waktu sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyediakan. Berbeda sekali. Tuhan sudah menyediakan. Apakah kita mau mengusahakan dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita, dengan tenaga kita, dengan seluruh power kita, dengan ketampanan kita, dengan kecantikan kita, dengan kepintaran kita, dengan kebisaan kita. Apakah kita yang akan menguasakan itu? Atau biarlah Tuhan yang menyediakan makanan dan minuman ini. Saya ulas lagi soal makanan dan minuman. Kalau mau menikmati makanan dan minuman, bukan soal makanan dan minumannya yang saudara dapat menikmati, tetapi bagaimana saudara ada di dalam keadaan. Walaupun saudara makan makanan yang sederhana, saudara makan nasi, tempe, tahu, dan kecap, tapi pada waktu saudara ada di dalam kebenaran, ada di dalam damai, ada di dalam sukacita, maka saudara akan merasakan dengan nikmat makanan tersebut. Pada satu saat, saya kenal dengan satu orang, pengusaha, kenal dengan Tuhan, dan saya pernah kerjasama juga dengan dia. Dan dia berkata kepada saya, Pak Benny, kalau saya setiap hari mau pergi kerja, selalu saya merencanakan nanti makan siang di mana. Saya akan makan makanan yang enak, supaya berkat Tuhan tidak saya lewatkan. Oh, benar juga kata saya, berkat Tuhan. Tapi Pak, bisa menikmati? Bisa, dia bilang. Karena saya ingin yang makanan itu, jadi saya bisa menikmati. Wah, kalau saya bilang saya nggak bisa, saya di proyek. Kalau saya menemukan warteg, ya saya makan di warteg. Kalau saya menemukan makanan di mana saja pada waktu jam makan, saya mesti makan di situ. Tapi, saudara, coba saudara bayangkan, kalau saudara ada dalam tidak kebenaran saja, saudara ada di dalam sel penjara, saudara diberikan makanannya semewah apapun juga, saudara tidak akan merasakan kenikmatan. Tetapi saudara ada di dalam kebebasan, ada di dalam kebenaran, saudara makan nasi dengan tahu, tempe, dan kecap, maka saudara akan merasakan kenikmatan. Pada satu saat, pada waktu saya ada di dalam diizinkan oleh Tuhan untuk saya merasakan hari-hari yang sulit dalam hidup saya mengajak anak-anak dan istri saya, yuk kita jalan-jalan ke Taman Safari, mobil seadanya aja, mobil butut sekali. Saudara, kita jalan ke sana, tapi saya tahu kalau kita beli makanan di Taman Safari di dalam itu mahal. Jadi saya minta kepada anak-anak, mari kita beli makanan dulu yuk, kita nasi bungkus, ya. Kamu mau apa, kamu mau apa, kamu mau apa. Kita bungkus semuanya, lumayan, tidak terlalu mahal. Saya datang ke sana, Taman Safari, pada waktu masuk, kita tahu semuanya peraturan. Kita tidak boleh bawa makanan dan minuman ke dalam. Sehingga kita mencari pohon besar dulu, di sana yang rindang. Kita menggelar tikar di sana, kita duduk di tikar dan kita makan, saya, istri saya, dan anak-anak saya. Waduh, rasanya nikmat, saudara. Pada waktu saya sebelumnya, semuanya saya ada. Saya pergi dengan anak-anak saya menikmati makanan, tetapi saya rasanya tidak pernah nikmat. Karena selalu saya pergi dengan anak-anak, istri saya sibuk dengan pekerjaannya. Istri saya sibuk dengan pekerjaan Jumat, Sabtu, Minggu. Saya sibuk dengan pekerjaan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saudara bayangkan, kita tidak pernah bertemu. Saudara bayangkan itu. Tidak ada kenikmatan. Semuanya ada. Tapi pada saat itu kita merasa kenikmatan dengan anak-anak saya pada waktu kita makan. Dan kalau kita lewat lagi ke sana, selalu kita tunjuk, sekarang saya membawa cucu saya. Tuh lihat, dulu kita sama mami sama papi. Tidak bersama dengan kamu, dengan cucu. Kita makan di bawah pohon itu. Cucu-cucu saya sampai kaget. Ah, benar opa? Makan di sana sama mami? Iya. Saudara, kenikmatan makanan bukan ditentukan oleh makanan yang kita makan, tetapi ditentukan oleh keadaan kita.
Selalu seperti itu. Ditentukan oleh keadaan kita. Apakah kita ada dalam keadaan damai, atau keadaan sukacita, atau keadaan dalam kebenaran. Saudara, makanan ditentukan oleh kita sedang benar, sedang damai, atau oleh sukacita. Yang keempat, Injil diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara harus perhatikan, Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Kesudahan zaman itu bukan ditentukan oleh antikris anem, remeh-temeh dengan segala macam chip-chip dan yang lain-lainnya. Bukan, saudara. Oleh karena Injil kerajaan ini, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Siapapun tidak bisa mempercepat kesudahannya selain saudara dan saya yang sudah mengetahui izin kerajaan ini diberitakan kepada seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Agar saudara dan saya tahu bahwa kita hidup dunia ini tidak bergantung pada dunia, juga apalagi kepada kuasa iblis. Agar saudara berhasil dan berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa Injil kerajaan ini ke muka bumi. Saudara, jangan hidup dengan dunia ini. Karena kebenaran dalam dunia ini palsu. Saudara cari kebenaran di mana? Di mana ada kebenaran? Tidak ada. Kebenaran yang hakiki ada di dalam firman Tuhan. Pada waktu saudara menjalankan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, jika engkau ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Jika engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Jika engkau diminta baju, maka engkau berikan jubahmu. Itu firman Tuhan. Itu kebenaran. Dan kalau kita melakukan itu, kita akan sedang menarik nilai damai sejahtera dari sukacita. Dan sukacita daripada surgawi masuk ke dalam hidup kita. Masuk ke dalam keluarga kita. Masuk ke dalam semua apa yang kita rasakan di dalam hidup kita. Saudara, walaupun sementara kita masih hidup di dunia ini, namun sudah dibiasakan dengan suasana surgawi, benar, damai, dan sukacita. Lihat, kehidupan manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 13. Itu tragis sekali. Saudara, Kain membunuh Habil. Sampai pembunuhan itu terjadi. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, tragis. Jangan memakai sistem dunia. Jangan memakai penglihatan dunia. Jangan memakai mata dunia. Tetapi memakai mata kerajaan Allah, kerajaan surga. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Bagaimana China hari-hari ini dapat memberikan bantuan kepada banyak sekali bangsa, walaupun dalam keadaan COVID-19 ini, walaupun dalam keadaan ekonomi yang akan diramalkan menjadi krisis dalam seluruh dunia, tetapi China membantu banyak negara. Saudara, ini kesaksiannya yang ada di medsos. Seperti ini saya baca. Pada waktu dia kecil, dia sangat egois sekali, tetapi orang tuanya mengajar dia supaya dia tidak egois. Orang tuanya setiap pagi memberi makanan mie instan kepada anak ini. Tetapi dalam mie itu diisiin oleh telur. Dan pada saat itu harga telur sangat mahal sekali. Dan sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Pada hari pertama, ayahnya mengajar dia seperti ini. Dia memasak mie. Lalu diberi telur. Yang satu mangkok, telurnya kelihatan ada di atas. Dan mangkok kedua, telurnya tidak kelihatan ada di atas. Dia sodorkan kepada anak ini Xi Jinping. Kamu pilih mau makan apa? Dia memilih yang telurnya kelihatan di atas. Pada waktu dia makan, dia melihat ayahnya waktu itu makan. Dan ayahnya, di mangkok ayahnya, dia lihat ada 2 telur. Dia bilang, waduh, saya salah memilih.
Hari kedua, disodorkan lagi oleh orang tuanya. Di mangkok yang pertama, ada 2 telur. Dan di mangkok yang kedua, tidak ada telur. Dia bilang, saya akan memilih yang ada 2 telur. Pasti papa hanya ada 1 telur. Karena tidak terlihat ada di dalam mie itu. Waktu dia makan, dan setelah papanya makan, dia melihat di mangkok papanya ada 3 telur. Dia menyesal kembali. Jadi harus bagaimana saya? Hari ketiga, bapaknya memberi lagi makan. Yang 1 mangkok kelihatan ada telur. Yang 1 mangkok lagi tidak ada telur di atasnya. Dan dia suruh memilih. Tapi dia sekarang sudah bertobat. Dia berkata, Papa, aku tidak akan mau egois lagi. Biar papa yang pilih. Terlebih dahulu, papanya memilih yang ada telur. Dia berkata, wah, saya kebagian tidak ada telur hari ini. Tapi dia bilang tidak apa-apa. Karena saya sudah memberikan pilihan kepada papa. Pada waktu dia makan, dia lihat papanya hanya ada 1 telur. Pada waktu dia makan terus mie yang ada di dalam mangkuknya dia mendapatkan kedapatan. Ada di dalam mangkuknya ada 3 telur. Dia menangis saat itu. Dia peluk papanya. Dia berjanji kepada papanya, mulai hari ini aku tidak akan egois lagi. Saudara, Adam, Abraham, pada waktu dengan Lot, menempati tanah yang sudah tidak bisa lagi ditempati oleh mereka karena mereka sudah menjadi kaya dan sangat kaya. Ternak-ternak mereka banyak sekali. Dan saat itu Adam mempunyai hak untuk dapat memilih. Karena Adam yang membawa Lot untuk menjadi kaya dan sangat kaya. Tetapi Adam memberikan pilihan kepada Lot. Dia tidak mau egois. Lot memilih dengan sistem dunia. Dia lihat tanah yang hijau, tanah yang subur, dan ada sungai yang mengalir di tanah itu. Dia bilang, ini untuk peternakan pasti akan menghasilkan yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Lot ada di dalam Sodom dan Gomora. Tetapi ada Abraham, waktu dia berkata, kalau engkau ke kanan aku ke kiri. Dan apa yang Abraham dapatkan, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dia menjadi kaya, sangat kaya dan semakin kaya bersama dengan Ishak anaknya. Saudara perhatikan hari-hari ini. Hari-hari ini seperti saudara melihat pada waktu Ayub masuk ke dalam cobaan. COVID-19 ini tidak lebih dari cobaan yang dialami oleh Ayub. Tetapi pada saat itu istrinya berkata, kutukilah Allahmu. Tetapi Ayub berkata, hei istriku, sudah gilakah engkau? Apakah engkau mau mendapatkan yang baik saja daripada Allah? Dan kamu tidak mendapatkan yang buruk daripada Allah. Tapi biarlah apa yang Allah berikan kepada kita. Siapakah kita ini? Kita ini hanya sebagai debu dan panah di hadapan Tuhan kita. Seperti firman tadi berkata, engkau akan kembali kepada debu karena engkau berasal dari debu itu. Saudara, hari-hari ini biar kita tidak egois. Saudara, hari-hari ini seperti bangsa Israel ada di padang gurun. Dia sudah melihat mujizat demi mujizat. Saudara melihat mujizat demi mujizat setiap hari di dalam hidup saudara. Saudara bisa bernafas, saudara bisa sehat, saudara bisa bekerja, saudara bisa menikmati makanan, dan saudara bisa apapun juga. Itu mujizat demi mujizat. Coba saudara bayangkan kalau ada di Wisma Atlet, untuk mendapatkan udara saja sudah sangat sulit sekali saudara. Tetapi saudara, hari-hari ini saudara dapat kebebasan. Walaupun saudara ada stay home di dalam rumah, sudah 5 minggu, 6 minggu ini Tuhan, kita ada di sana, saya ada di sini. Tetapi Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Rubah keadaanmu, padang gurun menjadi tanah yang subur. Saudara, hari-hari ini biarlah kita pada waktu ada di padang gurun seperti bangsa Israel, jangan bersungut-sungut, karena di hadapan kita ada satu pengharapan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, jadilah orang yang tidak egois. Biarlah kita berdamai dengan diri kita, serahkan semuanya kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan alam ini. Saudara, saya tutup. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus hendak ditangkap di Taman Getsemani,
Lukas 22 ayat 53 berkata, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Setiap hari Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara. Dan saudara tidak pernah menangkap Roh Kudus, tidak pernah menyapa Roh Kudus, tidak pernah berbincang-bincang. Saatnya, saat teduh setiap pagi, sapa Roh Kudus. Good morning Holy Spirit, selamat pagi Roh Kudus. Setelah itu baca firman Tuhan dan mesbah keluarga. Saudara, apakah saudara mau seperti pada waktu Yesus menghadapi Yudas di Taman Getsemani, dan Tuhan Yesus berkata, tetapi inilah saat kamu dan inilah saat kuasa kegelapan itu bekerja di dalam hidupmu. Jangan sampai seperti itu. Dalam seri kedua kerajaan Allah ini, yang pertama mengalahkan sistem dunia dan iblis, menyatakan kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita, supaya hal yang kedua terjadi, menguasai kembali bumi. Dan yang hal ketiga, bukan makanan dan yang minuman yang akan merasakan kita nikmat, tetapi soal keadaan, soal kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita. Dan yang keempat, biarlah kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita ini diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tibalah kesudahannya. Saudara, di dalam seri ketiga nanti saya akan membawakan dengan tema menarik suasana surga ke bumi. Saudara mau, walaupun saudara ada dalam tekanan pressure yang sangat tinggi sekali saat ini, yang sangat kuat sekali, tetapi kita akan merasakan suasana surga di dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Biarlah senantiasa kita ada di dalam mengingat senantiasa bahwa kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, siapkan roti. Saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, ampunkan dosa kami dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga pada waktu kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami berkenan di hadapan-Mu dan mendatangkan berkat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu kami akan memperingatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk semuanya ini Tuhan Yesus yang telah Kau sediakan bagi kami. Saya mengundang jemaat untuk mau melepaskan semua marah, sakit hati, dendam kepada saudara-saudara kita semuanya. Lepaskan, sehingga kita berkenan untuk makan dan minum perjamuan ini. Saudara, mohon diperhatikan bahwa perjamuan ini boleh diikuti oleh orang yang sudah berumur 12 tahun ke atas. Anak-anak yang usia di bawah 12 tahun dilarang untuk mengambil perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Saudara, mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus yang penuh dengan bilur-bilur, yang seharusnya tidak harus menanggung sakit penyakit, yang kita seharusnya menanggung sakit penyakit, maka disembuhkan oleh karena tubuh Kristus yang penuh dengan bilu-bilu itu bersatu dengan tubuh kita. Apakah saudara percaya? Saudara mengimaninya? Mari saudara kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga yang mengerik cawan sudah makan, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setelah kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus?
pada waktu darah kita bersatu dengan darah Yesus, maka Dia sedang menyucikan kita, menguduskan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Ucapkan syukur saudara. Ucapkan syukur senantiasa terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, mendatangkan berkat bagiku Tuhan. Kutuk itu telah diangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Syafaat untuk bangsa kita, untuk pemimpin kita, saudara. Bapa, kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Kami mau beralih daripada jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami mau mencari wajah-Mu. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kepada presiden kami, wakil presiden kami, jajaran menteri, semua Tuhan yang sedang bekerja untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, kami orang-orang yang percaya kepada Engkau, merendahkan diri di hadapan Engkau, meminta belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau bertindak Tuhan untuk menyetop Tuhan wabah ini, pandemi ini Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi sejahtera, muka bumi menjadi sejahtera kembali Tuhan. Kami melihat tanah perjanjian di depan kami, negeri yang bersimpah susu dan madunya Tuhan. Untuk sebelum kami menghadap kedatangan Tuhan kali kedua, karena Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Pakailah kami Tuhan hari-hari ini dalam perenungan kami, untuk Engkau berbicara kepada kami, menjadi alat Engkau di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita, memberkati kita, menguatkan kita, menuntun kita, dan memberikan damai, memberikan kebenaran, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang berlimpah-limpah daripada surgawi dalam hidup saudara, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman, kita bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali dalam seri ketiga.